Selamat berjumpa kembali pada seri akuntansi biaya. Saya Indra Semadewa, dosen PKN STAN. Kali ini kita akan membahas chapter 18 dari buku Hongren's Cost Accounting tentang spoilage, rework, and scrap. Khususnya kita akan membahas tentang learning objective 18.3, yaitu menyusun laporan untuk barang cacat dalam proses costing dengan metode weighted average. Spoilage atau barang cacat itu dapat terjadi pada beragam tahapan proses produksi, tapi biasanya barang cacat atau spoilage good itu dapat dideteksi pada satu atau beberapa titik inspeksi. Titik inspeksi ini adalah tahapan dalam proses produksi di mana produk-produk akan diuji untuk ditentukan apakah produk tersebut dapat diterima atau tidak dapat diterima. Pada buku referensi ini atau buku textbook ini, spoiled goods itu biasanya diasumsikan terjadi pada tahapan penyelesaian di mana inspeksi itu dilaksanakan. Karena itu, spoiled unit dalam contoh kali ini itu diasumsikan adalah 100% selesai untuk direct material. Nah, spoiled good itu bisa dikategorikan sebagai normal spoilage ataupun abnormal spoilage. Normal spoilage adalah menjadi bagian dari proses inherent proses produksi. Karena itu, biaya dari normal spoilage itu menjadi komponen dari biaya unit yang telah selesai dengan baik. Sedangkan biaya dari abnormal spoilage itu menjadi kerugian dan diakui sebagai beban periode. Nah, sebelum kita menyusun laporan untuk proses costing dengan adanya barang cacat, penting diingat kembali prosedur 5 langkah dalam proses costing dengan adanya barang cacat. Pertama, kita akan mengikhtisarkan arus dari unit outputnya, di mana kita akan mengidentifikasi baik normal maupun abnormal spoilage. Langkah kedua, kita menghitung equivalent unit, dan spoiled good akan menjadi bagian dalam perhitungan tersebut. Langkah ketiga, kita menghitung total biayanya, dan langkah keempat, menghitung cost per equivalent unit, dan bagian terakhir terpenting adalah mengalokasikan total biaya pada unit yang telah selesai, pada unit yang cacat, dan pada ending working process. Nah, sebagai kasus yaitu Anzio Company memproduksi kontainer recycling dalam departemen formingnya. Kita bisa asumsikan ini departemen pertama. Direct material itu ditambahkan pada awal proses produksi, sedangkan conversion cost ditambahkan sepanjang proses produksi. Beberapa unit dari produk ini itu ditemukan sebagai barang cacat, ya, di mana dideteksi pada saat inspeksi atas unit yang telah selesai. Normalnya atau secara normal, barang cacat ini adalah 10% dari unit yang telah selesai dengan baik. Ya, karena itu dari setiap unit yang baik yang telah diproduksi akan ada satu unit yang dikategorikan sebagai normal spoilage. Berikut adalah data pada bulan Juli tahun 2017. Di sini kita bisa lihat bahwa pada awal proses produksi, awal Juli, ada 1.500 sebagai beginning WIP dengan kondisi 100% direct material dan 60% conversion cost. Lalu masuk awal produksi sebanyak 8.500. Karena itu kita bisa ketahui bahwa selama bulan Juli ada 10.000 unit yang diolah. 7.000 unit selesai di proses produksi dengan baik, dan WIP ending ada 2.000 unit, sehingga kita bisa ketahui akan ada 1.000 unit dengan kategori sebagai spoiled goods. Dari informasi sebelumnya bahwa normal spoiled goods adalah 10% dari good unit. Good unitnya adalah 7.000, sehingga kita bisa hitung bahwa normal spoiled goods atau normal spoiled unit adalah 10% dari 7.000, yaitu 700 unit. Dan sisanya adalah menjadi abnormal spoiled unit. Nah, untuk menyusun cost of production report ataupun production cost worksheet, langkah pertama dan kedua kita akan melihat alur dari output dan juga equivalent unit, di mana kita bisa lihat di sini equivalent unitnya adalah 7.000 untuk direct material dan conversion cost. Kenapa? Karena sudah 100%. Demikian juga untuk spoiled good 700 dan 300 karena sudah 100%, yaitu diinspeksi pada tahap akhir proses produksi. Sedangkan untuk WP ending, material 2.000, sedangkan conversion cost 1.000 karena baru selesai 50%.
Nah, pada tahap ketiga dan 4 dan kelima, yang terpenting adalah tahap kelima, yaitu pengalokasian biaya. Di sini kita lihat 7.000 unit sebagai unit yang akan ditransfer pada departemen berikutnya, ditambahkan. Lalu normal spolet 700 unit itu menambahkan biaya atas biaya yang akan ditransfer pada departemen berikutnya. Sehingga kita bisa lihat di sini 13.825 menambahkan dari biaya untuk 7.000 unit. Sehingga total biaya yang akan ditransfer pada departemen berikutnya adalah terdiri dari 2 komponen, yaitu dari 7.000 dan 700 sebagai normal spoilage. Ini adalah bagian terpenting yang membedakan antara proses costing dengan kondisi normal dan proses costing dengan adanya normal spoilage dengan metode weighted average. Demikian materi kali ini. Kita bertemu kembali pada seri akuntansi biaya berikutnya. Terima kasih.